Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suherdi. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Dengan bidang keahlian saya, manajemen sumber daya manusia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pengantar di bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan unjuk kerja sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah MSDM yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan jumlah 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dan mata kuliah MSDM menitik beratkan pada kemampuan dasar mahasiswa dalam memahami pentingnya pengetahuan tentang MSDM, yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, meliputi peranan MSDM dan fungsi operasional atau siklus MSDM, berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual tentang dasar, perkembangan, dan ruang lingkup serta fungsi MSDM, baik untuk sektor publik maupun bisnis dalam menunjang visi misi organisasi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah MSDM dibagi menjadi 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mengetahui elemen-elemen fungsi MSDM. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktik. Bahan ajar yang digunakan dalam mata kuliah MSDM bersumber dari berbagai macam buku, artikel ilmiah, regulasi, dan sumber relevan lainnya. Kemudian, materi pembelajaran terbagi menjadi 10 pokok bahasan. Yang pertama, konsep dasar MSDM dan tantangan di era globalisasi. Yang kedua, pengelolaan MSDM berdasarkan prinsip keragaman dan kesetaraan di dalam pekerjaan. Yang ketiga, sistem kompensasi. Yang keempat, program keselamatan dan kesehatan kerja. Kelima, penilaian kinerja berdasarkan teknologi. Keenam, perencanaan manajemen. Ketujuh, analisis pekerjaan. Kedelapan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Kesembilan, manajemen perencanaan karir. Dan kesepuluh, manajemen pelatihan dan pengembangan SDM. Dalam kegiatan pengajaran, saya menggunakan metode luring ataupun daring melalui Zoom, Google Form, Google Classroom, atau aplikasi interaktif lainnya dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang partisipatif yang terpusat kepada mahasiswa dengan mengkombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan juga studi kasus isu-isu terkini yang relevan hingga project based learning sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan. Adapun sistem penilaian dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, partisipasi keaktifan sebanyak 15%, kemudian tugas dan kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 50%. Dengan metode pengumpulan tugas dilakukan melalui langsung dan melalui Google Form atau Google Classroom sesuai dengan kesepakatan bersama mahasiswa. Demikian penjelasan pengantar pembelajaran. Dan berikut ini simulasi pembelajaran mata kuliah MSDM dengan pokok pembahasan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kegiatan MSDM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabar hari ini? Kamu Amanda sehat? Alhamdulillah. Kemudian Mutia, kemarin katanya infonya kurang enak badan di pertemuan sebelumnya. Apakah hari ini sudah mendingan? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Saya berharap di kegiatan perkuliahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum ke pembahasan di dalam mata kuliah MSDM, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Silahkan dipimpin.
Oke, sebelum kita mulai pembelajaran manajemen sumber daya manusia, yang topiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih yang memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, teman-teman mahasiswa, sebelum ke pembahasan di minggu yang ketiga ini, yaitu tentang kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kegiatan MSDM, mungkin teman-teman masih ingat pembahasan kita di minggu yang kedua kemarin. Masih? Apa yang dibahas? Tantangan MSDM di era globalisasi. Ya. Ada yang tahu di dalam tantangan MSDM era globalisasi itu ada yang namanya faktor eksternal, faktor luar. Ada yang tahu apa? Perubahan teknologi. Artinya ketika adanya perubahan teknologi, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah institusi harus bisa adaptif, harus bisa menyesuaikan, harus bisa menyeimbangkan dengan perubahan atau perkembangan teknologi itu sendiri. Ya, oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dasar dan kesetaraan serta non-diskriminasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan kesetaraan dan non-diskriminasi dalam kegiatan MSDM. Ya. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa di mata kuliah yang ini kita menggunakan berbagai macam referensi ya. Salah satunya buku yang teman-teman mahasiswa bawa ya, yaitu buku manajemen sumber daya manusia bidang perkantoran, kemudian beberapa regulasi dan juga info-info publik yang memang ada nilai relevansi dengan topik yang saya sampaikan pada hari ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, teman-teman mahasiswa, yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang konsep dasar dan regulasi tentang kesetaraan dan diskriminasi. Di dalam konsep ini kita harus memperhatikan dua kata kunci ya. Yang pertama yaitu tentang fundamental dalam HAM. Apa sih maksud fundamental dalam HAM ini? Kebutuhan yang sangat melekat ya. Kebutuhan yang sangat urgent, kebutuhan yang sangat dasar untuk semua orang. Setiap orang itu harus diberlakukan yang sama ya, baik itu di dalam kelas, di luar kelas, di lingkungan masyarakat atau di dalam suatu organisasi ya. Jadi di dalam konsep dasar ini kita harus memperhatikan faktor-faktor kebutuhan untuk orang-orang yang memang dalam tanda kutip memiliki kebutuhan khusus, misalnya di dalam kegiatan sosial, politik atau di dalam kegiatan yang lainnya ya. Terutama misalnya di lingkungan kampus itu sendiri ya. Dan di sini juga ada beberapa pandangan ahli ya yang saya kutip ya. Dan ada juga regulasi yang memang memayungi tentang bagaimana sih orang-orang yang berkebutuhan khusus itu harus dilindungi. Salah satunya misalnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama di dalam pasal 28 ya. Dan di perguruan tinggi ada juga peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik disabilitas ya, yang tadi saya sampaikan di awal perkuliahan ya. Oke, teman-teman mahasiswa ya, dari yang saya sampaikan ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Oke, siapa namanya? Oke, Nadia. Kira-kira apa yang ingin kamu tanyakan, Nadia? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana Pak kalau misalnya ada salah satu dosen yang memberikan nilai itu tidak transparan ya? Disinyalir atau diduga misalnya dipengaruhi faktor kepercayaan yang minoritas ya, atau misalnya karena suatu wilayah ya geografis ya, misalnya dari kota-kota tertentu,
atau karena faktor-faktor lainnya. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Ya, oke. Begini teman-teman mahasiswa. Dosen di dalam melakukan penilaian itu ada yang namanya pedoman, ya. Ada rubrik penilaian, ya. Ada standar yang harus diikuti, ya. Jika misalnya mahasiswa menemukan kasus tersebut, ya tentunya kita harus mengklarifikasi dulu ke dosen yang bersangkutan. Apakah memang dugaan kita benar atau tidak? Ya, jika memang dianggap benar tetapi si dosen mengelak, maka ada jalur yang lain. Ya, tentunya di kampus kan ada yang namanya korprodi, ya. Kita konsultasi, kita komunikasi, kira-kira ada nggak jalan tengah yang bisa ditempuh dari permasalahan yang kita anggap itu masalah gitu ya, karena kita ya tentunya mahasiswa ingin mendapatkan nilai yang bagus ya. Apalagi di UNJ sendiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada yang namanya pedoman akademik ya. Di situ ada hak ya, ada hak, ada kewajiban, ada prinsip penyelenggaraan. Karena dosen sejatinya di dalam memberikan pembelajaran itu harus mengedepankan berbagai macam asas. Salah satunya asas transparansi, asas pertanggungjawaban, ya, asas kredibilitas dan lain sebagainya, ya. Bagaimana misalnya si dosen tersebut bisa diikuti jika tidak ada transparansi di dalam memberikan penilaian, gitu ya. Jika misalnya kasus tersebut terbukti, maka oknum dosen tersebut bisa saja dikenai yang namanya sanksi, ya, baik sanksi teguran lisan ataupun tertulis, atau sanksi lain yang memang dianggap ini layak diberikan sanksi yang lebih. Itu biasanya tergantung kebijakan di internal perguruan tinggi, ya. Oke, apakah kamu pernah mengalami hal seperti itu? Belum pernah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang ke bagian selanjutnya yaitu tentang implementasi kesetaraan dan non-diskriminasi dalam MSDM ya. Dalam kegiatan ini tentang rekrutmen ya, rekrutmen pegawai ya, rekrutmen karyawan ya. Biasanya di dalam sistem rekrutmen itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama tentunya panitia atau lembaga itu harus membuat yang namanya suatu pedoman dikemas yang inklusif, artinya tidak dilakukan diskriminasi ke golongan-golongan tertentu ya. Kemudian yang kedua, seleksi harus berdasarkan kompetensi, kemampuan ya. Ketika seseorang ditempatkan pada perusahaan, misalnya pada divisi A, tetapi dia tidak mampu menjalankannya, maka perusahaan tersebut yang akan rugi. Begitu ya. Jadi harus menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya keragaman dalam tim rekrutmen. Keragaman dalam tim rekrutmen di sini artinya sebuah tim tersebut dikemas variatif ya. Misalnya sebagai ketua mungkin dari laki-laki, wakil ketua dari perempuan, kemudian anggota ngambil misalnya dari luar Jakarta, gitu ya. Yang terpenting di dalam satu organisasi. Yang keempat ada aksesibilitas untuk pelamar disabilitas. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus juga harus diberikan porsi, ya, porsi seimbang. Jangan sampai misalnya dikecualikan, ya, dikerdilkan, atau makan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Itu yang tidak diharapkan ya. Jadi ketika ada pelamar yang disabilitas ya disediakan misalnya kursi roda ya. Kalau tes mungkin disiapkan komputer yang memang bisa membantu begitu ya. Dan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi tujuannya untuk melihat sejauh mana sistem rekrutmen ini sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai sistem rekrutmennya itu melenceng keluar dari aturan, dari kebijakan yang dibuat di awal misalnya. Maka harus dilakukan monitoring. Monitoring di sini dilakukan di saat rekrutmen dan setelah selesai rekrutmen. Dilakukan evaluasi juga, begitu. Sehingga nanti ditemukan kira-kira poin-poin mana atau pos-pos mana yang dalam tanda kutip ada permasalahan. Sehingga harapannya nanti bisa dilakukan perbaikan di masa mendatang. Dan yang terakhir ada mekanisme pengaduan dan transparansi. Tadi nyambung dengan nilai ya, ada transparansi. Kalau di dalam sistem rekrutmen
harus ada yang namanya sanggah, ya. Bagaimana pelamar jika dikatakan tidak lulus diberikan waktu untuk menyanggah apakah memang benar saya nggak layak lolos atau misalnya ada kesalahan di dalam sistem rekrutmen dari sisi panitianya, maka harus di cross check ulang sehingga itu bentuk perlakuan yang adil untuk si pelamar. Di sini saya menampilkan dua rekrutmen pegawai ya di Kejaksaan RI dan juga di Kementerian Pendidikan. Sistem rekrutmen ini diskriminasi atau tidak? Siapa yang mau berpendapat? Oke. Bagaimana? Pasal 28 di ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi menurut saya yang Bapak tampilkan di atas adalah sebuah bentuk diskriminasi. Oke. Diskriminasi. Ada pendapat lain? Kualifikasi dan standar ya, tiap instansi atau perusahaan juga mereka punya standar masing-masing gitu. Contohnya kalau misalnya saya jam bisa itu kan usianya setinggi-tingginya 27 tahun ya. Karena kan saya lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 itu kalau jaksa itu umurnya antara 23 sampai 35 maksimal. Jadi kalau misalkan rekrutmen jaksa itu usianya setinggi-tingginya 27 itu masuk akal sih Pak. Soalnya kan jaksa juga harus ada pendidikannya kayak gitu. Terus juga kalau misalkan menurut saya kalau yang diskriminasi itu kalau rekrutmennya itu ada KKN, ada korupsi sama nepotisme misalkan, karena banyak tuh rekrutmen yang harus pakai uang kayak biar masuk harus pakai uang gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan syarat usia itu nggak termasuk diskriminasi. Oke, terima kasih. Dua mahasiswa yang luar biasa, kita kasih aplaus dulu. Di tengah sana kontrak ya, diskriminasi, dan di sini kata Amanda tidak diskriminasi. Dua cara pandang yang berbeda itu tidak masalah teman-teman mahasiswa. Ini pasti akan teman-teman alami ketika nanti terjun ke dunia kerja. Ya, ketika kita rapat diskusi pasti ada pro kontra. Itu hal yang wajar dan yang udah biasa ya. Yang terpenting setiap kita berpendapat harus ada dasarnya. Ada landasan berpikirnya ya. Ada alasan-alasan yang disampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh teman kita yang luar biasa nih ya. Ada alasan misalnya menurut Undang-Undang Dasar bahwa semua orang itu berhak ya, terutama di dalam pendidikan dan di dalam pekerjaan ya, tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Itu jawaban yang bagus juga ya. Kemudian kata Amanda juga, oh ini diskriminasi Pak, karena memang ya setiap sistem rekrutmen ya tentunya ada standarnya masing-masing ya. Ada standarnya masing-masing sesuai kualifikasi ya. Sebagai contoh misalnya ya, sebagai contoh. Petugas keamanan ya tentunya pasti ada kualifikasi khusus ya. Kualifikasi khususnya apa Pak? Ya misalnya tinggi badannya 165 misalnya ya, kemudian punya keahlian bela diri dan lain-lain, itu bisa saja ada persyaratan seperti itu. Atau bisa saja tim rekrutmen juga tidak mencantumkan itu, tetapi ada alasan. Contohnya misalnya, ketika kita sudah diterima di perusahaan tersebut, maka harus ikut pelatihan pendidikan, misalnya petugas keamanan. Ketika sudah lulus, maka dia tersertifikasi. Setelah tersertifikasi, barulah ditetapkan sebagai pegawai tetap atau karyawan tetap. Begitu teman-teman mahasiswa ya. Jadi perlu saya garis bawahi, setiap perusahaan lembaga itu punya mekanisme, punya pedoman masing-masing ya. Adapun surat edaran ini sebenarnya tidak semuanya dilonggarkan, tidak ya. Ada beberapa jabatan tertentu yang memang nggak masalah ada pembatasan usia ya. Seperti contoh tadi jaksa ya. Kalau kita lihat di contoh rekrutmen yang kedua, di sini ada di poin C, tenaga non aparatur sipil negara yang merupakan pegawai yang terdaftar. Terdaftar di sini artinya dia sudah bekerja, ya.
Misalnya saya kasih contoh di UNJ. Di UNJ di sini banyak pegawai yang statusnya bukan ASN ya. Tapi dia sudah mengabdi belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Itu bentuk loyalitas yang diberikan ke sebuah institusi. Maka suatu lembaga harus memberikan apresiasi. Ya, salah satunya misalnya dalam bentuk afirmasi. Ini adalah afirmasi ya. Afirmasi dari kementerian untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja lama untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Begitu. Jadi yang perlu saya tegaskan, sistem rekrutmen jika di situ ada kualifikasi khusus dan tentunya sesuai dengan kebutuhan lembaga, itu tidak bisa dikategorikan sebagai diskriminasi. Ya. Karena kalau kita memaksakan orang yang tidak kompeten kita rekrut, maka akan merugikan lembaga tersebut. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada kesetaraan gaji dan perlakuan yang adil di tempat kerja. Maksud dari kesetaraan gaji dan perlakuan adil di tempat kerja di sini artinya ketika perusahaan atau lembaga memberikan penghargaan, memberikan upah, gaji, ya harus sesuai. Jangan sampai mengikuti perasaan pimpinan, misalnya jangan, ya. Harus dilakukan suatu kajian, misalnya yang pertama bisa melalui sistem evaluasi jabatan. Dilihat apakah dia beban kerjanya lebih antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain. Kemudian apakah tanggung jawabnya berat atau tidak. Maka yang tanggung jawabnya berat ya tentunya harus diberikan nilai yang lebih tinggi ya. Kemudian dari sisi faktor lain juga bisa ya. Misalnya apakah dia sudah berpengalaman. Yang dikategorikan diskriminasi bukan dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, tapi misalnya atas dasar kedekatan sama pimpinan. Nah, itu yang dikategorikan diskriminasi. Ya. Kalau hanya kedekatan tapi kemampuannya nol, ya itu yang dikategorikan. Gitu. Ya. Kemudian di dalam kesetaraan ini juga khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan aturan dari sejak dulu ya, bahkan yang terbaru berkali-kali diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama di dalam pasal 1 ayat 25 dan juga pasal 88 menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak. Ya. Kemudian kesetaraan dalam manajemen penilaian kerja. Kesetaraan dalam manajemen penilaian kerja saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem penilaian berbasis kompetensi. Tadi ya, jika memang dia kompetensi lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain, maka ya tentunya harus diberikan sistem penilaian yang lebih juga. Kemudian yang kedua ada perspektif. Perspektif atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan klien. Jadi kita minta masukan, feedback ke mereka ya. Jadi jangan hanya sepihak saja. Apakah memang misalnya dari atasan bagus, siapa tahu dari rekan kerja kebalikannya, atau dari konsumen atau dari klien justru yang lebih kecil misalnya ya. Maka harus dilakukan berbagai macam perspektif ya. Dan yang ketiga melalui mekanisme banding penilaian. Di sini artinya suatu perusahaan harus ada yang namanya sistem banding. Banding penilaian di sini artinya begini. Contoh misalnya ada karyawan yang diberikan penilaian rendah, maka dia diberikan opsi untuk mengklarifikasi ya. Siapa tahu ada kekeliruan di dalam penilaian tersebut. Maka dikasihlah si karyawan opsi untuk menjawab, opsi untuk menyampaikan pendapat, dan di situ harus dihimpun di dalam suatu lembaga, maka ada mekanisme yang jelas. Kemudian yang selanjutnya ada kesetaraan dalam pelatihan dan pengembangan. Nah ini juga ya, di dalam pengembangan atau pelatihan kita harus memperhatikan berbagai hal. Contoh misalnya adanya kebijakan afirmasi. Kemudian harus inklusif. Inklusif di sini tadi juga di awal sudah saya singgung, tentunya tidak memandang ras, warna kulit, agama atau keyakinan dan lain sebagainya ya. Dan yang ketiga sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan di sini artinya jangan sampai yang diberangkatkan tersebut hanya divisi A misalnya. Padahal sebenarnya yang butuh pelatihan tersebut divisi B. Ya. Artinya kan tidak sesuai kebutuhan ya. Yang perlu divisi yang lain yang diberangkatkan divisi yang berbeda. Maka otomatis di sini akan muncul yang namanya kesenjangan. Di sini ada beberapa larangan terkait PHK ya.
Misalnya kalau kita lihat di dalam pasal 153 ya, ada beberapa alasan di dalam PHK ya. Yang pertama misalnya pekerja menikah ya. Pekerja menikah itu tidak boleh dilakukan yang namanya PHK ya. Kemudian yang kedua ada cuti, misalnya cuti karena hamil atau melahirkan. Jadi pegawai itu diberikan hak untuk cuti ya. Cuti hamil atau cuti melahirkan itu menjadi hak mendasar bagi si karyawan itu sendiri, khususnya karyawan perempuan ya. Kemudian di dalam hubungan kerja ada yang namanya prinsip pemutusan PHK ya. Jadi perusahaan harusnya membuat tingkatan dari awal, misalnya buatkan dulu ya alasan. Kira-kira si karyawan A kenapa dipecat? Kenapa mau di PHK? Adakah alasan yang memang masuk akal? Misalnya ya, mungkin kesehatannya menurun ya, atau mungkin misalnya adanya, mohon maaf, gangguan mental misalnya. Di situ harus dituangkan di dalam alasan penentuan PHK. Kemudian setelah ada alasan-alasannya, diberitahukan pemberitahuan ke orang yang bersangkutan, tidak sepihak. Jadi disampaikan bahwa kamu akan di PHK dengan alasan misalnya kesehatan dan lain sebagainya, dan nanti setelah diberitahukan baru si yang mau di PHK ya tentunya ketika dia mau menerima ya pasti akan menerima PHK tersebut ya. Ketika dia tidak menerima maka dia punya opsi lain untuk melakukan keberatan ya. Misalnya kita mengajukan gugatan ke peradilan perindustrian ya, ke peradilan niaga. Itu salah satu mekanisme yang bisa ditempuh ketika ada permasalahan antara karyawan dengan perusahaan atau organisasi. Dan ketika si karyawan misalnya sudah menerima, maka yang terakhir yaitu penunaian hak. Penunaian hak di sini artinya hak-hak yang harus diterima si karyawan, baik misalnya uang pesangon atau uang lain yang memang dianggap sesuai dengan kebijakan di perusahaan itu sendiri. Contohnya misalnya ada uang masa kerja ya. Dan di sini ada beberapa contoh. Ini contoh tabel perhitungan pesangon dan penghargaan masa kerja. Rujukannya yaitu PP nomor 35 tahun 2021, terutama tertuang di dalam pasal 40 ya. Sebagai contoh misalnya karyawan kurang lebih 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun, maka uang pesangonnya harus diberikan sekitar 3 bulan upah, dan uang penghargaan masa kerja minimal harus diberikan 2 bulan upah ya. Ini adalah salah satu contoh kasus di Kompas TV terkait dengan banyaknya pemutusan hubungan kerja ya. Dan kalau kita melihat dari kasus ini ya tentunya kita sebagai masyarakat menunggu kira-kira kebijakan apa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi pemutusan hubungan kerja massal ini ya. Kita lanjut teman-teman mahasiswa ya. Sebelum kita akhiri, ini ada tugas ya, tugas individu, tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman secara personal ya, yaitu menganalisis minimal 1 kasus tentang PHK massal ya. Jadi silahkan teman-teman analisis minimal 1 kasus, minimal 1000 kata, maksimal 1500 kata. Adapun pedoman teknis lengkapnya akan saya berikan ke PJ Kelas. Teman-teman mahasiswa, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari kegiatan perkuliahan kita hari ini di pertemuan yang ketiga, yaitu bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan prinsip fundamental bagi setiap orang. Diskriminasi itu harus dihilangkan ya, karena tidak inklusif ya, dan mengesampingkan hak-hak orang lain. Padahal setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama, baik di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang pekerjaan, dan bidang-bidang lainnya. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa, dan sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.